Hai teman-teman semua, apa kabar kalian? Aku ingin sekolah, belajar bersama. Aku sudah sangat bosan, sangat jenuh, sangat sedih. Ingin berangkat sekolah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nasya alias Arif, kelas 4 dari SD Negeri Mukhtia Jalor, Semarang. Saya akan bercerita tentang bagaimana rasa rindunya berangkat ke sekolah saat pandemi COVID-19. Adakah yang sudah tahu kenapa kita belum diizinkan berangkat ke sekolah? Ya, karena COVID-19 atau virus corona. Jika ada yang belum tahu COVID-19 atau virus corona itu apa, saya beritahu ya. COVID-19 atau virus corona adalah penyakit menular dan mematikan yang disebabkan oleh virus corona. Virus ini menyerang siapa saja seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Penularannya bisa melalui cairan yang keluar saat kita batuk dan bersin. Dapat juga melalui benda di sekitar kita yang tercemar virus COVID-19 yang kita sentuh. Kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata. Maka penularannya itu sangat efektif. Nah, maka dari itu kita tidak boleh kemana-mana, termasuk ke sekolah. Dan selalu patuhi protokol kesehatan dengan sering mencuci tangan setelah memegang suatu benda, memakai masker, hindari kerumunan, dan jaga kesehatan dengan makan makanan bergizi seperti sayuran berwarna hijau tua dan buah yang mengandung vitamin C, serta istirahat yang cukup. Bosan, jenuh, capek, sedih, dan rindu yang kurasakan. Ingin sekali belajar di sekolah, bercanda tawa, dan bermain bersama teman lagi. Tapi demi kesehatan dan keselamatan bersama, kita harus tetap semangat di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Meskipun dari rumah, kita tetap semangat dan lebih giat lagi. Jangan lupa, kita juga harus rajin berdoa, memohon kepada Allah agar COVID-19 berlalu. Memang sih, belajar di rumah susah, karena kita tidak bisa tanya jawab dengan teman atau guru secara langsung tentang materi yang sulit. Tetap kita bisa chat, video call, telepon dengan teman dan guru, atau kita bisa membuka Google. Jadi rasa bosan, kesal, jengkel harus dihilangkan ya. Di masa pandemi COVID-19 dapat kita ambil segi positifnya. Seperti kita semakin tahu tentang teknologi HP, bisa lebih dekat dengan keluarga dan bisa belajar mandiri, serta lebih konsentrasi. Selain itu, kita juga bisa belajar secara bervariasi. Bisa melalui Zoom, pesan suara, menyaksikan tayangan video pembelajaran, sehingga bisa mengurangi rasa jenuh. Teman-teman, meskipun belajar di rumah, jangan patah semangat ya. Yang penting, jangan lupa berdoa
dan tetap jaga kesehatanmu dengan mematuhi protokol kesehatan sehingga kita bisa berangkat ke sekolah kembali. Oke? Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Ke Semarang membeli celana. Tidak lupa membeli lumpia. Virus corona berasal dari Cina, lalu menyebar ke seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang saya sayangi dan yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Eleanor Sabia Kalia Prayitno. Cukup dipanggil Sabia. Saya di sini akan bercerita bersama teman kesayangan, yaitu Mosa, monyetnya Sabia. Yuk kita sapa Mosa. Selamat pagi Mosa. Selamat pagi Kak Bian. Mosa mau dengerin cerita? Cerita? Iya. Mau? Cerita yang lagi ngehits itu loh Kak. Yang lagi ngehits? Iya, itu loh Kak. Tentang corona. Oh iya. Emang Mosa tahu corona? Gak tahu. Ups. Gak tahu. Kakak kasih tahu ya. Kalau kita itu sekarang baru ada yang namanya COVID-19. COVID-19? Itu nama B-nya Kak? Bukan. Itu nama virus yang sangat berbahaya, yaitu coronavirus disease 19. Sekarang kakak akan bercerita tentang merdeka dari COVID-19. COVID-19 adalah virus yang sangat berbahaya yang berasal dari kota Wuhan, Cina. Virus ini menyebar dengan cepat. Kebanyakan orang yang mengidap virus corona ini akan mengalami gejala seperti batuk kering dan demam 37 sampai 38 derajat Celcius. Begini cara mengobatinya Mosa. Pertama, banyak minum air putih agar tubuh tetap terhidrasi. Kedua, minum paracetamol. Ketiga, istirahat yang cukup. Keempat, selalu pantau gejala. Dan kelima, mengisolasi diri atau stay at home. Stay at home? Bukan. Stay at home, yaitu tetap di rumah selama 14 hari. Nah, ada loh beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah virus corona masuk ke tubuh kita, Mosa. Pertama, rajin cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir sampai bersih. Kedua, gunakan masker jika berpergian keluar rumah. Ketiga, tutup hidung dan mulut menggunakan tisu atau lengan baju ketika bersin. Keempat, jaga jarak. Kelima, selalu makan makanan yang bergizi. Dengan melakukan hal-hal tadi, kemungkinan kita akan cepat merdeka dari COVID-19, Mosa. Begitu ya, Kak? Iya. Coba bayangkan, jika kita telah merdeka dari COVID-19, kita bisa menghirup udara segar tanpa takut terjangkit. Kita bisa bermain dengan leluasa. Para siswa juga dapat belajar di sekolah.
perekonomian juga akan semakin membaik. Dengan merdekanya kita dari COVID-19, semua akan kembali sejahtera, Mosa. Semua hal tersebut dapat terwujud jika kita patuh dalam menangani wabah pandemi dengan hidup sehat dan terus berdoa agar pandemi COVID-19 segera berakhir, Mosa. Iya deh, Mosa akan selalu patuh akan semua aturan. Yap. Bismillahirrahmanirrahim. Jaga desa kita, jaga kota kita, jaga negeri kita agar terhindar dari pandemi. Iya, betul itu, Mosa. Nah, teman-teman, itulah cerita dari Sabia dan Mosa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosan ku rindu belajar di sekolah, ku rindu guru-guru yang ramah, ku rindu bercanda tak kenal lelah. Ini semua karena corona yang menyebar ke seluruh dunia, merenggut berjuta jiwa, mengganggu hidup manusia. Itulah jeritan hatiku saat ini, bosan dan rindu. Aku tak percaya, aku akan bilang pada kalian bahwa kita lebih asyik belajar di sekolah. Ya karena pandemi corona ini, aku sering berkeluh kesah dan bahkan orang tuaku juga kudengar kerepotan dengan situasi ini. Apakah kalian juga berpikiran sepertiku, teman? Baiklah, aku perkenalkan diriku terlebih dahulu. Namaku Arasya. Aku bersekolah di SD Negeri Sekaran 01, kelas 6. Saat pandemi ini, aku dan teman-temanku tak dapat belajar di sekolah. Orang tuaku mendapat surat pemberitahuan dari sekolah tentang peraturan belajar dari rumah atau disingkat PDR. Awalnya aku merasa senang karena dapat seharian tinggal di rumah, bersantai-santai, nonton televisi, bermain dengan adik, atau bersepedaan dengan teman-temanku. Puas bermainnya. Waktu belajar paling hanya mengerjakan tugas dari ibu guru atau mengikuti siaran di TVRI, program belajar dari rumah. Tapi setelah beberapa minggu, virus corona menyebar ke lebih banyak orang di kota Semarang, tempat tinggalku. Sehingga pembatasan kegiatan masyarakat atau PKM ditempuh Pemkot Semarang untuk mengatasi pandemi corona. Tetanggaku banyak yang menutup rumahnya, bahkan di jalan masuk diberi portal agar tidak setiap orang dapat masuk ke kampungku. Program yang satu ini disebut Jogo Tonggo atau menjaga tetangga. Aduh, terpaksa aku harus seharian di rumah saja mengasuh adikku yang baru berusia 2 tahun. Repotnya, teman-teman, ada lagi yang membuatku bete. Mal-mal sementara ditutup. Ya, aku butuh jalan-jalan beli baju untuk lebaran. Terpaksa aku lebaran tanpa baju baru. Lagi pula, Idul Fitri tahun ini kita tidak boleh saling berkunjung. Ya, tidak bisa mudik ke rumah kakek dan nenekku. Kangen. Hai teman-teman, bagaimana dengan pelajaran kalian saat ini? Tiap hari Bu Guru membagikan rangkuman materi lewat video atau WhatsApp, memberi tugas, membahas soal di Google Classroom, atau menanyakan kondisiku dan keluargaku secara daring. Beruntunglah aku karena orang tuaku sudah memberiku telepon seluler dengan kuota internet. Aku belajar sendiri di pagi hari sampai siang hari, sedangkan orang tuaku mendampingiku belajar di malam hari saat ada pelajaran yang belum aku pahami setelah mereka pulang bekerja. Aku tidak dapat bertanya langsung pada guruku atau membahas soal-soal latihan dengan teman-temanku.
Dan aku juga rindu berolahraga di lapangan sekolah dan mengikuti ekstrakurikuler musik dan tari bersama temanku. Untuk menghibur diri, sekarang aku sering membaca dan menulis cerita, berlatih memasak pada mama, dan berkebun dengan papa. Kegalauanku sedikit berkurang, tapi tetap saja aku ingin pandemi ini segera berakhir. Aku dan teman-teman dapat kembali belajar ke sekolah. Apalagi sekarang aku sudah kelas 6. Saatnya mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian akhir sekolah. Dan inilah doaku tiap hari. Ya Allah, semoga pandemi ini segera teratasi sehingga hidup normal kembali. Guru dan murid berjumpa lagi untuk majunya pendidikan negeri. Teman-teman, tetaplah semangat walaupun belajar di rumah. Pakailah masker untuk melindungi diri kita dan orang lain. Istirahatlah yang cukup. Makanlah makanan yang bergizi, berolahragalah, dan sering-sering cuci tangan pakai sabun agar kebersihan dan kesehatan badan terjaga. Salam sehat dari aku, Arasya Rahmania Yusuf. Halo teman-teman, nama saya Sinta dari SD Negeri Lampergido 02 Semarang. Kali ini saya akan bercerita tentang Sri Kandi Pemberantas Corona. Pada siang hari, cuaca sedang turun hujan. Sudah beberapa bulan ini, aku belajar dari rumah. Aku tidak bisa bertemu dengan teman-teman dan guruku. Aku juga tidak bisa jalan-jalan bersama keluargaku. Semua ini karena virus corona. Setelah selesai mengerjakan tugas daringku, tiba-tiba aku mengantuk dan tertidur. Dalam tidurku, aku bermimpi menjadi seorang pahlawan wanita bernama Sri Kandi. Aku sedang berada di tengah-tengah kota yang dimana para penduduknya sedang panik dan ketakutan gara-gara raksasa corona yang ingin menyerang dan membunuh mereka. Aja pada sembrana sawetara ora kumpul ngalor ngidul. Kerep wisulan resikan nganggo masker aja lali. Hei kau raksasa corona, ternyata kamulah yang menyebabkan kekacauan ini dan membuat anak-anak tidak bisa bersekolah. Sini kau, jangan ganggu para penduduk lagi. Ho 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 ho. Siapa kamu? Berani-beraninya kamu menantang aku. Aku adalah Sri Kandi. Aku yang akan menghancurkanmu, wahai raksasa corona. Ho 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 ho. Apa katamu? Kamu mau menghancurkan aku? Ha 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 ha. Apa kekuatanmu untuk bisa menghancurkan aku, Sri Kandi? Kekuatanku yang pertama adalah sabun cuci tangan dan hand sanitizer. Hei para penduduk, mari kita sesering mungkin mencuci tangan, memakai sabun, dan juga gunakan hand sanitizer. Hah? Apa itu? Kenapa? Kamu takut ya? Itu belum seberapa. Hei para penduduk, mari kita gunakan masker jika keluar rumah, agar si raksasa corona ini tidak bisa mendekati kita. Kurang ajar. Kalau begini caranya,
aku jadi sulit mendekati mereka. Belum kapok juga ya? Hei para penduduk, jangan berkerumun. Jaga jarak minimal 1 meter. Dan juga makan makanan bergizi agar si raksasa corona takut dan tidak berani menyentuh kita. Ampun, ampun. Kalau seperti ini, aku benar-benar takut. Baiklah, aku akan pergi. Tiba-tiba aku pun terbangun dari tidurku. Kulihat hujan sudah berhenti. Aku jadi teringat dengan mimpiku. Aku mau menjadi seperti Sri Kandi yang bisa melawan dan mengusir virus corona dengan cara mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Jika saja semua orang bisa seperti Sri Kandi, pasti virus corona ini bisa segera pergi dari negara kita. Dan aku bisa kembali ke sekolah belajar bersama teman-teman dan guruku. Demikian cerita dari saya. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita ini adalah kita harus mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah agar kita tidak tertular virus corona. Sekian, terima kasih. Buku-buku yang memberontak. Suara-suara gaduh. Suara-suara berdebum. Suara-suara menggerutu. Bahkan makian memenuhi ruang telingaku. Benar-benar mengganggu. Padahal aku sudah sangat ngantuk. Aku penat sekali setelah seharian bersekolah online, mengerjakan tugas-tugas daring dan luring. Musik pengantar tidurku aku tambah volumenya untuk mengalau suara-suara itu. Namun makin aku tambah, makin keras suara gaduh-gaduh itu beresonansi. Tiba-tiba, sebuah kekuatan spontan menarikku dari tempat tidur, membawaku ke ruang baca, kederetan buku-buku yang bersap-sap tertata di rak. Astaga, buku yang kami tata rapi itu berjumpalitan, berserak dan acak-acakan letaknya. Aku memandangi mereka dengan rasa yang tak bisa aku ungkapkan. Semacam rasa rindu dan pilu menyesap dadaku. Makanya, berbulan-bulan sudah kamu tidak bercakap dengan kami, membuka lembar-lembar halaman kami. Kami merasa sepi, kata salah satu buku itu. Kami tak lagi bisa menyusup dan berjalan-jalan di mata, hati, dan pikiranmu, ujar buku lainnya. Ya, kami merasa kamu tak lagi memperhatikan kami, saut yang lain. Aku tidak lagi riang karena tidak bisa bertamasya denganmu, menjelajahi angkasa, laut, negeri, aneka kisah dan pengetahuan, timpal lainnya. Air mataku meleleh tanpa aku tahu alasannya. Ketika pandemi belum mencegah aku pergi ke sekolah, buku-buku itu menjadi tamasya bagi Abra kakakku, Dresta adikku, dan aku. Usai kami rampung dengan kewajiban ke sekolah dan menyelesaikan tugas-tugas di rumah. Namun semenjak bersekolah daring, penat yang tak terkatakan membuat kami enggan menyentuh buku-buku itu, apalagi menambah penghuni rak kami. Buku-buku asiknya bisa menikmati sunyi, tidak kepanasan dan kesakitan seperti aku. Berulang kali dalam sehari aku dicolok listrik dan keypadku ditekan-tekan tiada henti. Suara melengking itu keluar dalam nada kesal dari handphoneku.
Aduh, buku-bukuku. Aduh, handphoneku. Kalian tidak merasakan kesusahanku. Ketika bangun pagi dan harus mengecek jadwal, aku langsung wow. Belajar online sungguh tidak nyaman dan sangat tidak menyenangkan. Ia seperti menaburkan jaring ke apatisan yang kuat. Adikku yang sekarang duduk di kelas 4 mengeluh bosan karena tidak bisa bertemu teman-temannya. Kakakku yang baru masuk SMA program SKS 2 tahun sering mengeluh matanya sakit karena semua tugas harus dikerjakan lewat handphone. Bibiku yang guru playgroup mengeluh karena harus membuat video pembelajaran setiap minggunya. Tak sedikit temanku yang mengeluh karena PJJ. Entah karena tidak bisa main dengan teman-teman, tugasnya lebih banyak, dan sebagainya. Menurutku, pembelajaran jauh ini menyenangkan karena aku bisa lebih fokus. Tapi juga tidak menyenangkan karena tidak bisa bersosialisasi dengan guru dan teman-teman. Padahal sekolah itu kan berfungsi untuk melatih karakter para murid, juga melatih bersosialisasi. Lantas, untuk apa jika dari rumah kita hanya mengerjakan tugas dan mengikuti Zoom dengan saling berdiam diri? Seperti di film-film, aku merasa sedang menjadi robot ketika Zoom karena semua dikendalikan mesin. Namaku Faith Ape Tanaya. Aku siswa kelas 5 SD Kristen Terang-Bangsa, Semarang. Ini kisahku tentang bebas dari COVID-19. Pada suatu pagi di bulan April, kubuka pintu rumahku. Sayup-sayup kudengar tetanggaku saling bertegur sapa. "Pak, mengapa tidak memakai masker?" tegur seorang ibu. "Oh iya, lupa Bu," jawab seorang bapak. Lalu, ibu itu memberitahu, "Hati-hati loh Pak, tetangga kita ada yang positif COVID-19, kata ibu itu pelan. "Oh, siapa Bu?" jawab bapak itu kaget. "Itu yang rupanya di pojok Pak." Mendengar itu, aku langsung berlari ke dalam rumah dan memberitahu orang tuaku. "Ma, Pa, tetangga kita ada yang terkena COVID loh." "Hah? Siapa?" Mama kaget. "Yang rumah pojok itu loh Ma," jawabku. Tiba-tiba, Papa teringat sesuatu. "Oh, yang tinggal di pojok itu, beliau kan seorang dokter." "Hah? Apa itu Pak?" tanyaku terkejut. Belum sempat papaku menjawab, kudengar suara petugas memberi pengumuman. "Bapak dan Ibu, kami petugas dari Dinas Kesehatan menghimbau kepada warga untuk tidak panik. Salah seorang tetangga yang positif COVID saat ini sudah dikarantina di rumah sakit. Kami memohon agar warga perumahan ini untuk tetap tinggal di rumah. Jika harus keluar rumah, hendaklah selalu memakai masker. Biasakan mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, serta hindari kerumunan." Sekali lagi. Mendengar pengumuman itu, jantungku langsung berdetak kencang. Tegang sekali rasanya. "Aduh, Ma, gimana ini? Aku tidak bisa bersepeda bersama teman-temanku. Bagaimana jika kita tertular, Ma?" "Tenang, kita akan baik-baik saja. Asalkan kita mentaati anjuran petugas tadi. Kita di rumah saja ya. Kan masih banyak aktivitas seru yang bisa kita lakukan di rumah," hibur mamaku. Sejak hari itu, aku merasakan suasana yang berbeda di rumah dan lingkunganku.
Aku tidak bisa pergi ke sekolah. Mamaku yang biasanya sedang berbelanja di pasar, mulai saat itu harus berbelanja online. Bapakku juga bekerja di rumah. Hari-hariku terasa sangat lama. Aku rindu ingin bermain bersama teman-temanku. Aku bosan, takut, dan khawatir. Aku tidak bisa berlibur. Aku tidak bisa ke rumah kakek. Suatu hari, aku tidak bisa menahan rasa bosanku. Mah, ayo kita ke rumah kakek. Aku gak peduli apa resikonya. Pokoknya aku bosan. Aku menjadi marah. Mama menjawab, "Nak, jika kita keluar rumah, bisa saja kita membawa virus COVID itu. Jika kita pergi ke rumah kakek, virus COVID akan menyebar ke kakek dan penduduk desanya," tegur Mama. Kata-kata Mama membuatku mengerti bahwa protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah tidak hanya bermanfaat untuk kita, tetapi juga untuk para pahlawan kita, yaitu para dokter dan tim medis. Beberapa minggu kemudian, aku dengar kabar Pak Dokter yang baik hati itu telah sembuh dari COVID. Saat ini, di masa normal baru ini, aku harus selalu berdoa dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Aku juga harus tetap semangat. Meskipun aku tidak bisa ke sekolah, tapi dengan adanya teknologi, aku masih bisa belajar online. Aku juga tidak boleh takut dan panik. Karena jika aku bisa menjaga diriku tetap sehat, maka keluargaku, kotaku, dan bangsaku tercinta akan merdeka dari COVID-19. Ya, aku percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Namaku Razita dari MI Istiqomah Sambas, Purbalingga. Malam itu, selepas sholat maghrib, ibu memberitahuku, Mbak Zita, ada pengumuman di grup WA. Bu guru bilang, anak-anak belajar dulu di rumah 2 minggu. libur. Pandemi COVID sudah sampai Purbalingga, Bu. Betul, Bu guru akan mengirimkan tugas belajar lewat grup WA. 14 hari di rumah. Aku akrab dengan istilah corona, masker, hand sanitizer, protokol kesehatan, dan kata yang paling menyebalkan adalah di rumah saja. Seperti burung dalam sangkar. Aku rindu sekolah, aku rindu mengaji, aku rindu guru-guru, dan aku rindu teman-temanku. Sekolah ditutup, masjid ditutup, main di luar tidak boleh. Pokoknya gak boleh begini, gak boleh begitu. Harus jaga diri dari corona. Belajar dari rumah. BDR kata bu guru. Aduh, ini sungguh menyiksa. Handphone hanya 1 dibawa ibu. Sore aku baru bisa kerjakan tugas. Itu saja kalau sinyal lancar. Kalau tidak, harus putar-putar naik genteng. War. Aduh. Belum lagi aku harus melihat wajah lelah ibuku. Shh, aku bisa baca kata hatinya. Dia lelah dan menahan marah. Tolong ya, Mbak. Ibu mandi. Aku kerjakan tugas. Corona. Aku mengenalnya lewat televisi, video, handphone, dan dari cara orang tuaku melindungiku. Corona merubah segalanya. Kemana-mana pakai masker. Pengap rasanya. Di mana-mana disuruh cuci tangan. Tapi gak disuruh makan. Banyak orang kehilangan pekerjaan karena corona.
Benar-benar corona seperti penjajah. Semua bilang, ayo lawan corona. Melawan bagaimana? Selama ini rasanya cuma menghindar. Lawung di rumah saja. Mending kalau kita keluar dan bawa senjata. Apa senjatanya ya? Disinfektan, hand sanitizer. Semua itu laris. Tapi kasus corona tetap bertambah. Vaksin juga belum ditemukan. Suatu hari, Bu Guru mengirim video lagu untukku. Hai siswa, tetaplah kau belajar di rumah saja. Jangan lupa tadarus dan hafalan Al-Quran. Jadikanlah semua sebagai kesempatan untuk terus belajar. Hai siswa, walaupun engkau belajar di rumah saja, jangan malas dan terlena dengan keadaan. Lawanlah corona dengan tekad kuat. Kita tak boleh terjajah. Sedih rasanya, tapi aku jadi tahu bagaimana menjaga diri dari corona. Aku ikuti nasihat Bu Guru dan aku sadar aku harus terus belajar. Meski di rumah saja, aku tetap harus merdeka. Tidak boleh terpenjara, tidak boleh terjajah. Aku tak bisa membuka jendela dunia dengan membaca buku, dengan belajar daring, dan belajar dari apa saja, di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Semoga vaksin dan obat corona segera ditemukan. Dan semoga tatanan hidup kita lebih berkualitas. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Merdeka, merdeka dari corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si COVID mengubah dunia. Begini ceritanya. Aku datang. Wah, enak sekali tempat ini. Kalau begitu, aku akan tinggal di tempat ini saja. Meski kehadiranku akan membuat mereka menjadi demam, nyeri tenggorokan, dan sesak nafas. Dulu mereka bisa hidup dengan nyaman, tapi sekarang aku tidak akan membiarkan mereka hidup nyaman seperti dulu. Aduh, mengapa suasana kehidupan menjadi seperti ini? Semua orang harus berada di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, bahkan tempat umum seperti mal, tempat rekreasi, dan taman bermain banyak yang ditutup. Anehnya, situasi ini tidak hanya terjadi di kotaku, tapi seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Aduh, kapan akan berakhir? Semua orang sudah mulai jenuh dengan kondisi seperti ini. Weleh. Hei manusia, kamu sedih ya? Kamu ingin situasi ini berakhir? Repot ya. COVID kok dilawan? Belum ada antivirus yang mujarab untuk mengusirku. Hai, apa itu? Siapa kamu? Kenalkan,
si COVID. Aku sudah hidup di mana-mana dan kamu tak bisa melihat wujudku. Kamu akan tahu keberadaanku saat kamu sudah mengalami kesakitan. Oh, jadi kamu yang selama ini mengganggu dan mengancam kehidupan kami. Kau buat kami sengsara. Aktivitas kami jadi terbatas. Memang kamu jahat, tidak punya hati dan tidak menghargai kehidupan. Ya, suka-suka aku dong. Waduh, bagaimana ini? Si COVID sudah merajalela kemana-mana. Aku tidak mau tinggal diam. Aku akan ajak teman-temanku untuk bekerja sama melawan si COVID. Bagaimana manusia? Apakah kamu bisa melawanku? Hei si COVID, menyingkirlah dari kehidupan kami. Jangan ganggu kami di sini. Kami sudah bosan dengan kehidupan seperti ini. Sudah berbulan-bulan kami terkungkung seperti di dalam penjara. Gara-gara kamu, kami tidak bisa bebas seperti dulu lagi. Mulai sekarang, kami akan berhati-hati dalam beraktivitas, menghindari kerumunan, selalu memperhatikan kebersihan dan kesehatan agar terbebas darimu, COVID. Kami akan rajin cuci tangan, pakai air bersih dan sabun, selalu pakai masker, dan jaga jarak dengan orang lain. Dan semoga segera ditemukan vaksin yang dapat mengusirmu. Dengan begitu, kami dapat hidup normal seperti dulu lagi. Demikian cerita si COVID mengubah dunia. Assalamualaikum. Hai, namaku Siza. Aku tinggal di kota Bumi Kartini yang terkenal dengan kerajinan ukirnya, yaitu Jepara. Aku sekarang sudah kelas 4-2 Jepara. Aku ini senang sekali belajar di sekolah loh. Tapi sekarang ini aku tidak bisa belajar di sekolah. Sudah beberapa bulan ini, aku selalu berada di rumah. Tidak boleh keluar rumah, bermain dengan teman-teman, apalagi pergi ke tempat yang ramai. Kenapa coba? Karena COVID-19. Sedih ya? Apa itu COVID-19 ya? Kenapa bisa membuat aku jadi tidak bisa belajar di sekolah? Jadi, gini ceritanya teman-teman. Hei, Corona, kamu di mana? Hai, aku di sini. Aku kecil sekali, jadi kamu tidak bisa melihatku. Waduh, ternyata kita nggak bisa melihatnya loh. Virus ini cuma bisa dilihat dengan mikroskop. Karena saking kecilnya, kita jadi tidak tahu kalau dia ada di sekitar kita. Wah, ngeri juga ya. Si kecil ini bisa berbahaya untuk tubuh kita. Saat virus corona masuk ke tubuh, dia membuat kita sakit dan lemas. Kita jadi demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak nafas, dan cepat lelah. Kok hampir sama saat kita kena flu ya? Hachu! Awas! Ada corona! Lari! Jangan takut, kalau imun tubuhmu bagus, kamu akan bisa mengalahkanku. Iya teman-teman, tetap tenang ya. Katanya sih, anak-anak yang sehat biasanya tidak akan sakit terlalu parah.
Yang perlu diwaspadai adalah orang-orang tertentu dengan penyakit penyerta lain, orang tua, ibu hamil, dan adik bayi. Mereka bisa sakit lebih parah karena virus ini. Wah, ibuku sedang hamil ini. Semoga engkau selalu menjaganya ya Allah. Main sama adik aja di rumah ya kak, masih ada corona. Ya, selalu begitu. Aku bosan sekali. Tapi, jika aku di rumah, aku bisa meluangkan waktuku untuk bermain dengan keluarga. Walaupun aku gak suka, tapi aku harus bersyukur sebab aku masih diberi kesehatan. Virus corona memang menakutkan ya. Tapi jangan khawatir, banyak juga orang yang sembuh kok. Nah, biar virus ini gak nempel di badan kita, ada yang bisa kita lakukan. Di antaranya, 1. Rajin cuci tangan dengan sabun minimal 40 detik. Sambil nyanyi-nyanyi juga boleh. Ibu kita Kartini, putri sejati. 2. Batuk dan bersin dengan cara yang tepat. Tutup hidung dan mulut dengan siku dalam. 3. Pakai masker jika batuk pilek atau saat keluar rumah. 4. Tetap berada di rumah dan hindari kerumunan. 5. Menjaga jarak saat berhadapan dengan orang lain dan selalu mengganti pakaian setelah keluar rumah. Terakhir, makan makanan bergizi, rajin olahraga, dan istirahat yang cukup. Nah, betul itu. Sebisa mungkin hindari aku ya. Selain itu, untuk menghadapi COVID-19, kita harus bersabar. Sabar dari berbagai kerugian dan rencana-rencana yang tertunda. Kalau memang sudah terkena pun, kita harus bersabar. Karena insya Allah, rasa sakit itu akan menjadi pelebur dosa-dosa kita. Amin. Semangat! Saat ini, banyak yang sedang berusaha menemukan vaksinnya. Yuk, kita berdoa supaya vaksinnya segera ketemu. Ingat ya, selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat. Teruslah berdoa supaya corona cepat hilang dan orang-orang yang sakit bisa segera sembuh. Semoga aku juga bisa segera kembali belajar di sekolah, bertemu dengan teman-teman dan guru-guru yang sangat aku rindukan. Ini bulan Agustus ya, bulan kemerdekaan Indonesia. Alhamdulillah, merdeka. Merdeka dari COVID juga ya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum. Halo teman-teman semua, nama saya Elok Sekar Kinasih dari SD Negeri Lantar Kidul 02 Semarang. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Bersama Cegah Corona. Suatu hari di Desa Sukamana, Provinsi Jawa Tengah yang jauh dari kota, seorang nenek dan cucunya sedang bercakap-cakap. Mbak, cucuku, hidungmu kenapa? Setiap keluar rumah kok selalu ditutupi terus. Apa tidak pengap? Loh, nenek ini bagaimana toh? Negara kita kan sedang berduka, Nek, karena ada virus corona. Dalah, apa kui corona? Kok nenek orang ngerti ya, Cuk ya? Corona adalah virus yang sangat kecil, Nek, dan tidak terlihat oleh mata. Tetapi dia bisa membinasakan ribuan bahkan jutaan manusia di bumi, Nek. Virus corona itu berasal dari Wuhan, negara Cina. Penularan virus corona dapat terjadi jika orang menghirup droplet yang keluar dari batuk atau napas orang yang terjangkit virus corona. Begitu ya, Cuk? Nenek takut sekali, Cuk. Bagaimana ya
supaya kita tidak terkena si corona itu. Tidak usah takut, Nek. Yang penting kita selalu jalankan protokol kesehatan. Pertama, jaga jarak atau social distancing. Yang kedua, selalu pakai masker. Ayo, nenek sudah pakai masker belum? Yang ketiga, cuci tangan setelah bepergian. Dan yang keempat, tetap di rumah. Jangan keluar rumah kalau tidak penting ya, Nek. Oh, ngono ya, Cuk ya. Ya, nenek kan di rumah terus. Berarti nenek aman dari virus ya, Cuk ya. Wah, betul itu, Nek. Dan yang harus nenek ingat, nenek harus selalu makan makanan yang bergizi agar imunitas nenek tetap bagus. Kalau imunitas kita bagus, kita tidak mudah tertular virus corona itu, Nek. Baiklah, Cuk, nenek mengerti sekarang. Kamu kok pintar sekali toh, Cuk. Persis seperti nenek. Wah, iya, Nek. Cucunya siapa dulu? Nah, teman-teman, itu tadi cerita dari Desa Sukamana, Provinsi Jawa Tengah. Pesan moral dari cerita ini adalah tetap jalankan protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus corona. Semoga cerita ini bisa memberikan pelajaran untuk teman-teman ya. Sampai jumpa.